Oke, halo, selamat sore semuanya. Oke, Em, berhubung kita sudah masuk pukul 3 sore, webinar Ruang Maju akan segera kita mulai ya, teman-teman. Selagi kita menunggu peserta untuk makin ramai join gitu ya, saya akan pembukaan terlebih dahulu. Selamat sore semuanya, gitu peserta-peserta Ruang Maju luar biasa hari ini. Semoga masih pada semangat gitu ya, karena hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa gitu dengan membawa topik yang luar biasa juga, tentunya akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan bisnisnya teman-teman gitu ya. Seperti yang sudah kita share sebelumnya di sosial media kita gitu, teman-teman melakukan pendaftaran, kita akan membahas tentang merek kolektif gitu ya, yang tentunya ini akan related dengan produk dan jasa gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan gitu ya, sebelumnya saya akan memutarkan PT dari profil Maju. Baik, kita simak berikut ini ya. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel. Mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri,
tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Baik, itu tadi sudah kita saksikan video profil dari Maju Indonesia, gitu ya. Mungkin teman-teman udah familiar juga dengan aplikasi Maju. Mungkin teman-teman di sini juga sudah menjadi pelanggan bahkan ya, Majupreneurs gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai sesi webinarnya gitu ya, aku mau share juga nih gitu. Selain teman-teman bisa dapat ilmu, teman-teman juga bisa mendapatkan hadiah gitu ya. Untuk dari sesi webinar ini gimana caranya? Jadi teman-teman cukup screenshot aja keseruan ruang maju hari ini gitu ya. Nanti akan di-tag ke Instagram story, tagnya ke @seru di maju dan juga @maju.indonesia. Bagi peserta yang beruntung akan kita berikan saldo e-wallet gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa gitu saksikan webinar ini dari awal hingga akhir karena tentunya akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, kalau gitu sebelum kita mulai aku akan bacakan profil dari Ibu Dewi terlebih dahulu. Mungkin boleh kita show untuk profil dari Ibu Dewi sendiri. Baik, teman-teman bisa lihat gitu ya betapa inspiratifnya sekali. Sorry, oke, sudah terlihat lagi ya. Oke, teman-teman untuk narasumber kita hari ini bisa dipanggil Dr. Dewi Tenti Septi Artiani atau juga bisa langsung panggilnya Ibu Dewi gitu ya. Beliau ini sosok yang inspiratif sekali gitu ya karena ternyata beliau juga memiliki koleksi buku gitu ya yang memang membahas tentang merek kolektif gitu. Boleh lanjut ke bawah. Nah, ini dia perjalanan-perjalanan yang telah ditempuh sebelumnya gitu ya, pengalaman yang telah ditempuh oleh Ibu Dewi gitu ya, prestasinya cukup banyak, bahkan banyak sekali gitu ya. Dari awal tuh dimulai dari tahun 92 gitu ya, juara satu mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Unpad. Wow, luar biasa. Di tiap tahun hampir tiap tahun itu selalu ada achievement dari beliau. Hingga di akhir Juli 2023 itu juga ada gelombang pasang koperasi simpan pinjam Indonesia gitu. Jadi kayaknya nih beliau udah tanpa diragukan lagi ya gitu ya. Sebagai pemerhati UMKM ini, sebagai notaris pemerhati UMKM, udah paham betul gitu ya. Memahami apakah jadi kebutuhan UMKM dan juga tentang merek kolektif. Boleh kita turun ke bawah lagi. Nah, berikut adalah untuk backgroundnya Ibu Dewi sendiri gitu ya. Ini juga banyak banget, ini luar biasa kerennya, inspiratif sekali. Untuk background yang sekarang dari 2001 sampai sekarang menjadi dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Wah, ini luar biasa banget. Mungkin kalau ada teman-teman yang lagi baru mau masuk kuliah gitu ya, tiba-tiba tertarik mau masuk Universitas Trisakti, ingin diajari oleh Ibu Dewi gitu ya, boleh banget gitu ya. Oke, next boleh turun lagi. Nah, ini pernah masuk di majalah Women's Obsession gitu ya, Ibu Dewi ya. Ini luar biasa banget, 17 perempuan tangguh 2019. Wah, ini inspiratif sekali. Oke, boleh next. Dan beliau juga aktif menjadi penulis tentang perkoperasian pada media cetak maupun online gitu. Beserta menjadi narasumber di seminar radio maupun TV. Wah, jadi kali ini benar-benar inspiratif banget narasumber kita. Jadi jangan disia-siakan momen hari ini karena webinar ini gratis gitu ya. Mendapatkan ilmu yang benar-benar telah dilewati oleh Ibu Dewi itu yang banyak sekali gitu. Baik, mungkin cukup itu aja profil dari Ibu Dewi gitu. Kita langsung panggil aja untuk Ibu Dewi sendiri. Boleh join Ibu Dewi, dipersilahkan. Oke, Ibu Dewi sepertinya mau pindah posisi dulu. Baik, teman-teman kita tunggu sebentar ya. Selagi menunggu Ibu Dewi, saya mau remind lagi gitu ya, bahwa akan sebentar ada, ya, saya lagi cari iya, spot. gitu. Ini Karena kebetulan kita lagi ada di untuk peserta satu yang beruntung
tempat usaha baru. Screenshot keseruan webinar hari ini di tag ke Instagram Story @serudimaju dan juga maju.indonesia gitu ya. Nanti akan kita repost dan kita akan kirimkan DM untuk peserta yang beruntung seperti itu. Baik Ibu Dewi, Halo Mbak, sudah kedengeran? Suaranya nggak ada suaranya nih Bu, ngomong-ngomong. Sudah kedengeran? Sudah, oke baik. Halo Ibu Dewi, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar nih Bu? Baik, ini mohon maaf saya hari ini sedang ada kegiatan lain. Ini menarik juga untuk teman-teman di sini, di mana ini ada suatu eh, kesempatan usaha baru, di mana saya harus membantu untuk mengkurasi beberapa makanan-makanan yang akan disajikan di sini. Nah, ini pun katanya ke depan akan menampung produk-produk oleh-oleh dari teman-teman UMKM. Jadi mohon maaf ya, tadi saya pindah dari satu spot ke spot lain karena baru di bank. Oke, Mbak Gina, terima kasih pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka. Dan saya boleh dong kasih satu sweetener. Jadi untuk 3 orang penanya, nanti saya akan kasih buku saya yang di awal ya. Boleh banget. Itu karena itu adalah kumpulan tulisan saya untuk para pelaku UMKM yang tetap harus tangguh pada saat pandemi, ya. Oke. Baik, ditambah lagi hadiahnya. Terima Nanti, kasih. tapi diambil di kantor saya. Oh ya, boleh. Nah, nanti Ada 3 ya, ada 3. Ya, ada 3 ya. Nah, itu dia, teman-teman, gimana? Makin semangat nih. Selain dapat saldo e-wallet, dapat juga buku gratis dari Ibu Dewi. Langsung ambil di kantor gitu. Nanti akan kita DM pesertanya ya. Baik, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Untuk waktu dan untuk waktu dan tempat kita persilakan kepada Ibu Dewi untuk memaparkan materi tentang merek kolektif. Baik, Ibu dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini kayaknya kita sifatnya ngobrol aja ya, ngobrol supaya teman-teman di sini lebih paham apa sih materi yang akan disampaikan. Boleh dimulai ya, di-share aja. Nah, ini panitia bilangnya kita ngomongin merek kolektif karena memang saya ingin merek kolektif ini lebih dikenal oleh masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Dan ini pun nanti semoga akan menginisiasi maju untuk bisa mempunyai merek kolektif tersendiri. Ya, silakan lanjut. Teman-teman di sini nama saya kan panjang ya, panggilnya DT aja. Jadi kadang-kadang manggilnya Teh DT atau Dokter DT apa. Jangan panjang-panjang kayak kereta api, tepot ya. Nah, kita skip aja ini UMKM ini definisinya. Di skip aja, lanjut. Nah, jadi kalau dulu ya UMKM itu sering sekali dipandang rendah sebelah mata oleh masyarakat karena apalagi masyarakat lebih melihat ini unsurnya mikro. Mikro itu kan berarti bisnis yang 50 jutaan ke bawah gitu ya. Ya. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu pemerintah mengubah semua eh, apa profil dari UMKM, di mana sampai dengan 1 miliar itu masih dianggap kecil. Waktu itu sempat saya termasuk yang protes. Kenapa kok 1 miliar dianggap masih sebagai kecil? Kalau dulu kan 1 miliar itu masuk ke wilayahnya menengah ya. Nah, ternyata waktu itu kan mulai ada pandemi. Nah, pada saat pandemi itu, supaya akhirnya bantuan pemerintah lebih banyak terserap. Ya, makanya yang di bawah 1 miliar di bawah 1 miliar itu bisa meminta apa namanya dana bantuan dari pemerintah. Katanya seperti itu. Oke, saya tidak mau membahas tentang dana bantuan, tetapi bicara tentang sekarang profilnya udah berubah. Nah, kalau misalnya 1 sampai 5 miliar itu eh, apa namanya itu 1 miliar ke bawah itu mikro, 1 sampai 5 itu kecil, dan 5 sampai 10 itu adalah menengah. Nah, ini yang jadi guyonan saya dan teman-teman kepada teman-teman yang kerja di kantoran, tapi terus sedikit agak sombong gitu ya. Saya bilang berarti Anda tidak mengenal profil UMKM, karena UMKM itu gimana-gimana juga profilnya seperti itu. Kalau dilihat dari permodalan, belum lagi dari skema aset dan sebagainya, ya.
Jadi itu yang membuat kita harus lebih percaya diri karena kita adalah orang-orang yang mandiri yang mengelola keuangan kita sendiri. Lanjut. Nah, ini ya tadi ya profilnya. Udah jauh berbeda dengan yang lama sampai akhirnya eh, pelaku UMKM itu jadi tambah percaya diri karena profil ini juga mempengaruhi personal branding sebagai pelaku UMKM. Lanjut. Nah, kita bicara tentang berapa banyak sih UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia itu katanya konon jumlahnya sampai dengan 64 juta. Ya, di sini banyak perempuan nggak? Kalau banyak perempuan, katanya 60% dari 64 juta itu adalah perempuan, ya kan? Nah, 64 juta itu kita mau apain? Ya kan? Karena 64 juta pelaku UMKM itu pastinya akan menyerap tenaga kerja sehingga akhirnya bisa memberikan eh, support pada PDB sebanyak 61,07% dari total PDB nasional. Jadi seharusnya citra diri UMKM itu benar-benar tidak lagi dipandang sebelah mata. Karena dari sinilah ya kan asal muasal PDB Indonesia itu menjadi sustain dan bagus. Malah kemarin saya lihat di online ya, di media online, itu katanya generasi Z itu lagi kesulitan mencari pekerjaan. Ya sudahlah daripada mencari pekerjaan, bikinlah atau bergabunglah dengan para pelaku UMKM seperti misalnya di Maju ini supaya bisa justru memberikan kesempatan kepada orang lain untuk apa memberikan pekerjaan ya. Oke, lanjut. Nah, cuma masalahnya kenapa produk UMKM di Indonesia itu kurang diminati? Banyak sekali apa pikiran kita ya. Orang UMKM itu satu. Jangan ada yang tersinggung karena saya sebagai pemerhati ya dan selalu mengencourage teman-teman untuk meng-up personal brandingnya. Tadi dengan saya membahas tentang masalah aset itu juga personal branding yang kita sentuh ya. Nah, jadi dianggap sebagai charity karena apa? Biasanya ya pelaku UMKM itu yang enggak menerusin sekolah, ya, yang drop out, yang enggak dapat pekerjaan, yang pensiunan, yang di PHK, itu akhirnya kemudian nah, jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat orang UMKM itu dianggap kasihan ya, dia akhirnya punya produk karena dia nggak punya pekerjaan. Jadi seolah-olah yang benar itu adalah yang bekerja pada sektor formal. Ya, itu. Makanya dianggap sebagai lembaga charity. Kemudian, beli dong produknya dia, kasihan dia. Nah, kasihan. Tidak boleh ada kata kasihan dalam produk UMKM. Nanti kita cerita lebih lanjut ya. Kenapa tidak boleh ada kasihan? Karena kasihan itu akan menstop repeat order. Ya, tapi perbaiki kualitas mutu produk kita sehingga akhirnya dapat menjadi mendapat brand calling dan brand image di masyarakat supaya akhirnya membangun loyal customer. Sehingga dimanapun, kapanpun orang ingatnya adalah ingat produk kita. Kemudian produk yang dihasilkan kurang menarik. Ini sudah bukan rahasia lagi bahwa produk-produk UMKM kita terkendala dengan kemasan. Tapi alhamdulillah pada saat pandemi itu banyak sekali kemudahan-kemudahan dari beberapa lembaga yang mensupport untuk membuat kemasan ini menjadi lebih menarik. Memang kadang-kadang ya, kita itu sebagai orang suka inferior dalam artian kalau kita pergi ke Alfamart misalnya, saya sebut saja nggak apa-apa ya, saya pergi ke Alfamart. Kemudian di situ ada Citatos misalnya, Citatos. Nah, di situ kan kita beli, harganya berapa? Dibayar. Pada saat di rumah dibuka, ternyata remuk. Ada nggak orang Indonesia yang balik lagi ke Alfamart, bilang Citatosnya minta diganti karena remuk? Saya pikir tidak ada. Tetapi kalau kita ke pasar, kita membeli apa namanya eh, keripik dari ibu-ibu, terus di situ banyak yang potong-potong, yang ya potong-potong tidak utuh gitu. Pasti dia bilang, harganya berapa Bu? 5.000. Boleh nggak 2.500? Kenapa? Itu banyak yang patah. Inferior kita masih tidak adil pada eh, produk lokal sehingga akhirnya mengakibatkan yang begitu. Belum pernah ada tempat yang bagus buat produk-produk UMKM kita.
Nah, itu tadi. Yang ketiga, tadi saya sudah sebutkan bahwa UMKM itu harusnya menjadi pilihan, bukan karena terpaksa. Terpaksa belum dapat pekerjaan, karena dapat PHK, pensiun, dan segala macam. Itu hanya akan mengakibatkan timbulnya kasihan-kasihan atau charity-charity sifatnya. Ya, kemudian katanya UMKM itu rumit. Nah, ini adalah suatu teguran kepada pemerintah, jangan dibilang bikin rumit dong. Karena apa? Karena segala sesuatunya kalau di negara-negara lain itu dipermudah ya. Dipermudah baik perizinan maupun proses produksinya sehingga ke pemasarannya pun dibantu. Oke, lanjut. Eh, menjadi pelaku UMKM itu bisa kita sendiri, bisa kita bergabung dalam suatu eh, badan hukum, ya kan? Nah, itu terserah kita. Hanya saja kadang-kadang kalau kita pergi ya ke luar negeri gitu ya, banyak sekali gerai-gerai bagus. Gerai-gerai bagus itu ternyata kita baru tahu kalau itu isinya adalah para pelaku UMKM yang terkumpul dalam suatu badan hukum. Contohnya koperasi. Ya. Banyak sekali orang-orang berkumpul dalam koperasi di mana mereka berkumpul untuk saling bantu dan produknya melalui merek kolektif. Nanti kita akan ceritakan ya apa itu merek kolektif dan kenapa di luar negeri tumbuh koperasi UMKM itu menjadi sangat baik melalui merek kolektif. Lanjut. Nah, eh, hal yang pertama kali kalau kita bicara pemerintah itu selalu bilang branding, produk brand. Saya bilang jangan ngomongin brand produknya dulu, tetapi harusnya bangga ber-UMKM dulu. Jadi kalau kita merasa kita adalah orang yang bangga dengan pilihan kita, maka akan mempermudah kita untuk menjual atau mempromosikan produk kita. Ya, saya punya komunitasnya 1.000 lebih Gilia dan semua itu adalah sarjana atau D3 sampai S3. Nah, semua itu pertamanya adalah mindsetnya diubah. Karena kadang-kadang di universitas pun kalau ditanya, kamu kerja di mana? Di bank. Dia bangga. Begitu ditanya, kamu kerja di mana? Enggak, saya jualan cendol. Terus ada apa dengan cendol? Tidak ada masalah sama cendol. Justru kita harus nge-branding produknya, nge-rebranding personal kita. Artinya apa? Kita memberikan PR kepada para anggota supaya kalau saya ketemu sama misalnya Gina, Gina mana? Gina Maju. Kalau saya ingat Maju, ingat Gina, itu berarti saya sudah ada brand callingnya, ya kan? Nah, di situ ada yang jual pepes, Lia, Lia pepes. Jangan malu dengan dibilang Lia pepes, karena otomatis itu akan meningkatkan brand calling di para pelanggannya bahwa beli pepes di Lia aja. Kalau lihat Lia harus pesan pepes. Nah, seperti itu. Jadi bangga ber-UMKM itu personalnya kita ini kan kita bagusin, tidak malu untuk ber-UMKM. Nanti kita akan dengan sendirinya akan menarik brand produk kita ya sehingga akhirnya ada brand awareness dan brand calling terhadap produk kita ya. Nah, kemudian sekarang sudah masuk ke dalam suatu era yang tidak bisa dipungkiri adalah era digitalisasi, di mana segala sesuatunya melalui digital, termasuk di dalamnya adalah cara penjualan. Lanjut ya. Nah, ini yang paling lemah di UMKM Indonesia adalah pemisahan pembukuan dan konsistensi. Jangan hari ini bikin goreng bawang, besok bikin empek-empek. Besok bikin bakso. Terus bagaimana membangun brand awareness dan brand calling di masyarakat. Jadi Lia itu jadi Lia apa nih? Lia pepes apa Lia bawang goreng? Kan seperti itu. Jadi fokus dan konsisten pada produk yang sudah dipilih. Itu akan mempermudah kita untuk mempromosikan dan menjual produk kita. Oke, lanjut. Ini nanti bisa dibahas saja karena ini adalah sesuatu yang sifatnya teori ya. Apa sih tentang merek, bagaimana itu merek. Cuman saya ingin memberikan penjelasan saja
bahwa merek kolektif itu bukan kita bikin merek kolektif kayak bikin SIM kolektif bareng-bareng, yuk bareng-bareng, bukan. Tapi orang yang tergabung bersama-sama dalam suatu komunitas atau suatu badan hukum di mana dia ada di dalam payung merek bersama. Ya, lanjut. Nih, ini kan nanti dibaca saja, lanjut. Bikin merek pun harus enak dilihat, enak didengar, enak dibaca, eye catching, ear catching. Karena kalau mereknya itu semuanya huruf konsonan akan sulit. Kayak saya nih suka memberikan contoh. KPBS Pangalengan punya produk mozzarella, tapi namanya KPBS susah banget. Coba kalau namanya itu gampang diingat, jadi orang akhirnya tahu oh, kalau beli mozzarella yang lokal produk itu masuknya ke apa merek tersebut. Jadi jangan lupa merek itu harus mudah dibaca, didengar, singkat, supaya akhirnya masyarakat jadi ingat. Sebentar, di sini sih hujan ya. Baik, mungkin Ibu Dewi mau pindah tempat dulu, masuk ke dalam ruangan atau gimana, Bu? Oke, teman-teman, kita tunggu sebentar karena ternyata lokasi dari Ibu Dewi ini lagi hujan gitu ya, takutnya tampias juga. Jadi takut terkendala sedikit, jadi mohon maaf. Oke. Oke, Ibu Dewi, apakah sudah bisa dilanjut, Bu? Masih ke mute sepertinya. Oke, teman-teman, selagi menunggu Ibu Dewi untuk melanjutkan pemaparannya, aku bantu remind kembali untuk posting keseruan sore ini ya, webinar bersama Ibu Dewi Tenti. Di screenshot boleh, lalu di upload di Instagram Story dan teks Rudi Maju dan juga maju.indonesia. Pemenang beruntung akan mendapatkan saldo e-wallet dan juga untuk 3 penanya terbaik nanti di akhir sesi Sudah akan mendapatkan kedengaran? buku. Oke, baik, suara Ibu Dewi sudah terdengar kembali. Baik, Ibu Jadi Dewi bisa hujan. melanjutkan materi kembali ya, Bu ya. Baik, Lanjut ya. silakan dilanjutkan, Bu. Lanjut ya. Itunya slide-nya lanjut. Nah, bikin merek tuh juga jangan aneh-aneh. Ini biang perkara ya supaya akhirnya kita mendapatkan apa pelanggan banyak sampai akhirnya kita mempleset-plesetin gitu ya. Harusnya KitKat jadi Cut gitu. Ini gara-gara orang silep matanya, disangka beli KitKat padahal Cut, ya kan? Kemudian Adidas harusnya. Jadi Adadis dan segala macam. Ini adalah budaya-budaya instan yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha supaya gampang mencapai market. Tetapi kemudian setelah itu pasti akan redup karena apa? Orang tahu ini adalah sebetulnya pengelabuan terhadap merek. Ya, lanjut. Contoh kasus nih. Dulu ada nih satu kasus Indonesia punya ya, Superman ya, Superman. Ini lumayan juga nih. Lumayan juga dulu kalau waktu saya kecil itu pasti pada makan Superman ini. Tapi ternyata Superman ini ada masalah karena dianggapnya memakai nama dari DC Comics ya, karena ikonnya adalah Superman yang dicetuskan oleh DC Comics bersamaan dengan Batman, Wonder Woman dan sebagainya. Nah, saya juga ada eh, anggota UMKM yang pakai panda, pangeran panda. Saya bilang jangan pakai pangeran panda dong, karena katanya kalau nggak pakai panda, kalau cuma panda doang nggak laku. Jadi pakai pangeran panda dengan gaya-gaya yang sama dengan produk sejenis. Nah itu is a matter of time pasti akan mendapatkan masalah dari orang yang dianggapnya punya merek itu terlebih dahulu. Lanjut, ini juga dulu ya, pernah bersengketa untuk penggunaan merek
Trump, ya. Jadi janganlah kita mempergunakan merek-merek yang sudah pernah ada, terdengar, atau mirip-mirip, atau tadi ya, menyiwerkan mata supaya akhirnya orang terjebak untuk membeli produk kita. Lanjut. Nah, ini juga pernah nih gudang garam pada gudang baru. Beda kok namanya, tetapi warnanya sama. Gambarnya itu sama dengan memanipulasi ya, memanipulasi orang. Kalau datang mau beli rokok pengen cepet-cepet, akhirnya ngambil asal aja. Padahal dia sebetulnya pengen ngerokok gudang garam, bukan gudang baru. Akhirnya gugatan tersebut ya dilayangkan dan karena dianggap lukisannya milik milik pokok pabrik asal Magelang itu dianggap menyerupai merek dan lokal. Good. Nah, teman-teman di sini mungkin Mbak Gina, aku nanya, Mbak Gina pernah nggak lihat merek seperti ini? Oh, tentunya pernah dong, Bu. Apa? Ya, tentu pernah, Bu. Yang mana? Yang S Hardware yang paling familiar. Hardware kata Mbak Gina apa itu? S Hardware itu untuk toko furnitur ya, Bu ya, menjual furnitur. Furnitur aja, hardware Iya, macam-macam. banyak banget sih, Ya. Bu, memang. Kayak toko Kemudian serbaguna juga. ibu-ibu mungkin Sunkist ya, pernah ya? Prison Flag Campina, anak-anaknya suka minum dan segala macam. Kemudian ini ada gerainya ada Coop, ada Migros. Itu ada yang tahu nggak? Ini sebetulnya apa sih? Kalau yang tahu saya kasih buku saya satu. Nah, teman-teman, coba boleh acungkan jarinya atau tulis di komen. Nanti dapat hadiah buku dari Ibu Apa? Desi. Yang tahu boleh em, boleh cungkan gitu ya. Ayo, jangan lama-lama. Satu, dua, tiga. Gak ada yang tahu ya. Belum ada yang tahu kayaknya, Bu. Nah, ini adalah gerai-gerai. eh, Kalau ini kebetulan koperasi ya, koperasi. Jadi di luar orang gimana ya dibilang koperasi itu asli Indonesia kan bukan, ya kan? Koperasi itu adalah Bung Hatta belajar di Belanda, kemudian mengambil koperasi itu sebagai sesuatu yang bisa dicontoh dan diterapkan di Indonesia. Contohnya ada di Eropa, ada di Belanda. Kalau kita pergi ke Eropa, ada Pesetua Campina, ya kita suka minum susunya dan segala macam. Itu adalah jenis koperasi, di mana koperasinya sendiri saking besarnya, anggotanya terdiri dari 3 negara, yaitu di Belanda, Belgia, dan Jerman. Mereka bisa membuat suatu perusahaan besar, Pak. Perusahaan besar itu karena dia masuk ke dalam suatu merek bersama, itu merek kolektif. Ya, kemudian kalau kita bicara tentang Barcelona FC, orang suka, oh itu kan sepak bola. Kok bisa sih sepak bola itu eh, bentuknya koperasi? Ya, karena mereka berebut masuk menjadi anggota koperasi karena supaya bisa membeli all season, tiket all season. Ya kan seperti itu. Nah, gerai-gerai yang tadi yang saya tampilkan di sini ada Ops. Itu adalah gerai terbesar, terpasir, mana dan semua barang-barang dalam gerai tersebut ada produk dari anggota koperasi. Contoh di sini di Alfamart ya, kan dalamnya berisi. Nggak kebayang nggak? Ini tempatnya bagus. Tempatnya itu ada di suatu center area. Nah kemudian itu masuk dan masuk itu barang-barangnya berisi. Ada dairy, ya, ada buah-buahan, ada dairy food, ada segala macam. Kemudian yang beli apa? Yang beli anggota dan masyarakat. Kenapa anggota dan masyarakat terjamin? Mereka beli tempat ini itu bagus kualitasnya dan juga pasti mendapat potongan harga yang menarik. Ini yang tidak ada di Indonesia. Indonesia itu sebagai negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia, tetapi sampai dengan saat ini, sepanjang pengetahuan
saya belum ada eh, koperasi yang mempunyai merek kolektif. Nah, eh, saya sebagai peneliti tentang perkoperasian ingin sekali membuat merek kolektif di Indonesia. Dan ternyata saya alhamdulillah berhasil juga dan teman-teman bikin merek kolektif tetapi tidak dalam bentuk badan hukum koperasi ya, tapi dalam bentuk perkumpulan. Ini suara saya terputus-putus, kok banyak yang bilang terputus-putus? Ya, Ya, ini sempat agak putus-putus, Bu, karena mungkin ada angin ya. Anginnya cukup besar tadi, jadi agak putus-putus. sekarang udah enggak ya? Sekarang sudah clear, Bu, suaranya. Jadi ini juga memberikan peluang kepada Maju, selain memberikan edukasi kepada teman-teman kerja, juga ayo maju bikin suatu merek kolektif. Di mana nanti teman-teman yang bergabung itu produk-produknya harus diseleksi tentunya, harus diseleksi, harus dikurasi. Kalau yang sudah masuk ke dalam kurasinya itu bisa jadi Iya. produk supporting bisnis. Bisa dilanjutkan itunya materinya? Nah, nih di Korea, selain tadi, Korea juga punya banyak merek kolektif. Jadi yang namanya orang mau beli makanan Korea itu pakai merek kolektif, isinya sama ramen, isinya. Kemudian produknya siapa? Produk anggota-anggota merek kolektif itu. Mau beli baju, ya kan? Sama. Kalau kita kan, oh ada batik, ada sarung, ada mukena, ada apa. Daripada bikin sendiri-sendiri, mending berkumpul dalam satu merek kolektif untuk akhirnya memberikan kemudahan. Kemudahannya seperti apa? Nanti kita lihat dulu. Mas, mas. Lanjut ya. Silakan, Bu, lanjut. Nah, coba kita lihat. Indonesia itu suka, nah, saya tadi bilang Indonesia itu lebay, dibilangnya katanya, oh Indonesia itu aslinya koperasi. Tidak, ya kan? Koperasi kalau di Jepang itu 3 orang, warga negara Jepang, 1 orang jadi anggota koperasi, dan mereka punya koperasi terbesar pertanian yang namanya Zeno. Itu merajai banget semua produk-produk koperasi itu ada di gerai-gerai. Dan semua bilang kalau mau sehat, belilah produknya koperasi. Nah, kemudian di eh, Korea Selatan, ya, kemudian di Vision Flag yang tadi saya sudah ceritakan juga. Di Amerika, konon kabarnya 4 orang Amerika, satu di antaranya menjadi anggota koperasi. Tapi koperasi yang banyak di Amerika adalah koperasi dalam bidang jasa keuangan. Ya, lanjut. Lanjut ya, ini bisa dibaca ya. Nah, ini juga bisa dibaca, merek itu apa. Nah, undang-undangnya ada. Jadi teman-teman di sini jangan bingung apa bedanya merek kolektif sama white label. Kalau kita ke Bali, di Bali itu ada toko Krishna. Sorry ya, aku Krishna ya. Misalnya di situ tuh semua labelnya Krishna. Nah, itu bukan ya, itu bukan merek kolektif, tapi itu white label. White label itu di mana pengusaha membeli produk-produk yang belum mempunyai brand untuk akhirnya dia branding sendiri. Sementara kalau merek kolektif, karena tujuannya adalah untuk bersama-sama maju, maka kita akan membuat suatu perjanjian antara pengelola dengan yang punya barang, kemudian di dalam dalam perjanjian tersebut kemudian dilaporkan kepada Kementerian kepada Haki ya, pada Haki Kumham. Kemudian setelah itu eh, nama nama pemiliknya juga tidak akan dihilangkan. Ini yang membuat akhirnya lebih sejahtera dan lebih kelihatan fairness-nya. Ya, lanjut. Ayo, lanjut. Nanti tolong dibaca aja, dibagikan sama panitia. Lanjut. Nah, Maro kolektif itu misalnya contoh, saya punya keripik pisang. Mbak Gina punya keripik pisang. Ivonia punya keripik pisang.
Sandy punya keripik pisang. Terus ngapain? Kita harus bikin keripik pisang masing-masing. Ya, sementara kalau kita tahu kelemahan ekspor di Indonesia itu ada dua, yaitu kuantitas dan kontinuitas. Ya, diminta satu kontainer boleh, giliran diminta dua kontainer nggak bisa, nggak ada barangnya. Atau kontinuitasnya, pada hari ini bikin, besok nggak bikin. Dua hal itu yang menjadi penghambat untuk ekspor kita. Oleh karenanya, dengan bergabung kepada Merok Kolektif, otomatis dua hal tersebut bisa menjadi jembatan. Ya, jadi kalau misalnya hari ini kita sakit, Gina bikin pisangnya masih bisa tuh, eh, apa pisang itu ada, ya. Atau kemudian tiba-tiba kita dapat banyak sekali pesanan, iya bisa melalui apa produk ini karena produk ini ada merek kolektif. Jadi produk kolektif ini bisa menghilangkan eh, satu stigma bahwa produk UMKM itu adalah tidak sustain dalam artian kapasitasnya dan kemudian kelangsungannya, ya seperti itu. Nah, bagaimana dengan rasa? Nah, di luar negeri pun ya semua itu ada boardnya. Board itu seperti kuratornya dulu. Seperti saya adalah salah satu uh, yang mengkurasi produk-produk Lupa One Brand untuk bisa masuk ke dalam Lupa One Brand. Dari situ kita melihat pertama kita ada tolok ukurnya dulu. Tolok ukurnya kita bikin apa? Kemudian siapa yang bisa bikin seperti ini? Kita kumpulkan dengan know-how yang kita pelajari bersama, dengan tata cara dan apa namanya dari mulai cara pembuatannya, pengemasannya dan segala macam itu kita lakukan bersama sehingga akhirnya eh, sebisa mungkin kualitasnya itu akan bisa terjamin. Lanjut. Nah, orang tuh kadang-kadang ya, males ah kalau aku punya merek bareng-bareng gitu, di pas giliran perkumpulannya bubar gimana ceritanya atau koperasinya bubar gitu. Nah, karena dipegang secara kolektif, tidak boleh ya dijual belikan, dialihkan, tidak boleh. Ya, tidak dapat juga dilisensikan. Dan kalau bubar, tentunya ini akan masuk ke dalam ranahnya pemerintah. Misalnya kalau koperasi, itu akan masuk ke ranahnya Kementerian Koperasi, seperti itu. Nah, jadi tidak gampang ya pengurus semena-mena menjual gitu produk-produk yang sudah tergabung di dalam badan hukumnya melalui merek kolektif. Nah, tentang merek kolektif ini juga apa sih kemudahan? Contoh yang tadi saya bilang, saya punya keripik pisang, Bunda punya keripik pisang, Sandi punya keripik pisang, Ivonia punya keripik pisang. Pertama, kita harus mencari material, ya bahan sendiri-sendiri dengan harga yang tentunya kalau cuma sedikit harganya juga jadi meroket. Kemudian kita olah sendiri-sendiri, kemudian kita kemas sendiri-sendiri. Itu kemasan saya tahu harga psikologis itu 10.000 kan baru dapat harga murah. Kalau belinya dikit itu akan tidak kena banyak diskon. Kemudian merek, kita bikin merek sendiri. Pakai biaya atau tidak pakai biaya sekarang saya tidak tahu. Kemudian perizinannya sendiri-sendiri. Kemudian ngiklanin sendiri-sendiri. Terakhir kita promosi sendiri, berantem sendiri, cakar-cakaran sendiri. Nah, itu yang harus kita lihat sebagai suatu yang harusnya kita hindari. Artinya baiknya kalau kita bersama dalam suatu keguyuban, semua akan dilakukan bersama. Di pisang yang tadinya seorang sultan dan karena bergabung 200 tandan, 200 tandan itu akhirnya misalnya jadi setengah harga, let's say, ya kan seperti itu. Kemudian pengolahannya juga kemudian dilakukan sendiri-sendiri ya. Kemudian tadi kemasannya tentu juga akan mencapai nilai psikologis. Kemudian beriklan, iklan pun jadinya murah ya. Yang daftarin merek siapa pengurusnya, jadi semua tidak keluarkan biaya, cuma pengurusnya saja atau pengurus badan hukum. Kemudian akhirnya mengiklankan, mempromosikan dan segala macam. Kalian tinggal produksi aja, biar kita yang menjual. Ya itu konsep dari merek. Lanjut. Jadi manfaatnya sudah saya sebutkan tadi ya. Lanjut. Nih, yang terdaftar di DJKI baru sedikit. Salah satunya adalah yang perkumpulan yang saya atur di situ. Lanjut. Jadi
di Indonesia. Jadi ada beda ya eh, indikasi geografis dengan merek kolektif. Indikasi geografis itu adalah produk-produk yang melekat di geografisnya. Seperti misalnya ubi Cilembu. Ubi Cilembu itu indikasi geografis karena ubinya kalau di luar Cilembu akan jadi tidak begitu manis. Nah, sementara kalau merek kolektif siapa aja yang penting bergabung itu jadi merek kolektif ya. Seperti misalnya indikasi geografis apalagi ya kopi kopi yang di itu kopi ini kopi lintong di sini ya. Kopi lintong. Nah, itu kok kondisi geografis. Karena kalau nggak di situ ya beda juga rasanya ya. Sementara kalau merek kolektif ya di mana aja mau bikin genteng kan di mana aja bisa. Itu genteng Soka di Kabupaten Kebumen. Kemudian pengrajin mebel di Klender Jakarta Timur ya bikin bikin aja terserah ya. Lanjut. Nah, ini ada slide saya yang lain. Lanjut ya. Nah, bagaimana sih kalau udah punya ide, terserah. Kalau yang belum punya ide, saya selalu bilang gini, di tempatmu ada apa? Seperti saya kemarin, belum lama diundang ke Kupang. Sama, ya, Kupang suruh ngomong. Ibu, kasih dong kami ide. Ya, kalau kayak gitu di Kupang ada apa? Ayo kita kumpulkan, kita kerjakan sama-sama dan dijual melalui merek kolektif. Ya, jadi saya tidak belum kenal sama Maju, dan Maju ini anggotanya apa aja, tergantung di karakteristik daerahnya masing-masing ada apa. Seperti misalnya ada bawang di Brebes, ya, ada bawang di Sumeneb, itu bisa menjadi satu apa potensial merek kolektif. Dan supaya kita menjadi produk yang bernilai tambah, itu kita selalu menambahkan adalah eh, ramah lingkungan. Kalau kita bicara tentang bawang, bawang jangan dibuang tuh sampahnya, dijadiin pupuk, ya kan? Kemudian kalau kita bicara tentang keripik pisang, sama juga eh, apa si cangkangnya dijadikan pupuk, ya kan? Kemudian batangnya jadi serat, jantungnya jadi abon seperti itu. Lanjut. Nah, ini ya, perkumpulan kami sudah mendapatkan apresiasi dari IPO, Asian Productivity Organization, yang berkedudukan di Tokyo. Di sini karena kita mengusung konsep zero waste tadi. Dalam satu pisang itu ada apa aja kita habiskan, ya. Dan ini semua dalam satu kolektif park. Lanjut, lanjut. Mungkin ke itu ya, ke apa ke jenis produk-produknya saja ya, biar teman-teman jadi terinspirasi. Kalau mau ikut juga ke Lukbawan Brand boleh, tapi nanti mungkin kontak admin dulu supaya nanti akhirnya eh, bisa kita kurasi ya. Lanjut, lanjut. Tulisan-tulisan saya yang gemes ya terhadap. Lanjut. Itu aja langsung ke contoh-contoh produknya Mbak karena waktunya sudah mepet. Lanjut. Nah, kita karena kita terinspirasi sama Migros dan Co-op, jadi kita juga bikin gerainya, nggak sekedar kita ngumpulin orang, ngumpulin produk, nggak. Kita bikin gerainya, di mana di gerai itu ada juga produk-produk dari eh, anggota kita yang ditampilkan di situ. Lanjut, di pelatihannya, ya. Kemudian kita juga punya digital platformnya. Lanjut, boleh langsung ke produknya aja, Mbak, di belakang. Nah, ini nih. Awalnya kita hanya launching 6 produk. Kemudian setelah itu sekarang sudah ada 33 varian produk. Berarti banyak kok masyarakat yang pengen gabung dengan produk kolektif ini karena sudah merasakan manfaat. Ya, coba dilihat apa apa saja produk-produknya. Tadi ada pertanyaan, ini mau gabung gimana? Kita itu kan perkumpulan. Jadi yang bergabung adalah orang, bukan PT, bukan asosiasi. Kalau asosiasi ya bikin aja merek kolektif sendiri. Seperti tadi saya sarankan, ruang maju bikin aja merek kolektif sendiri. Nanti baca seperti apa di sini teorinya kita terapkan. Lanjut ya, ini kan cuma kopi nih. Yang lain nih kopi, kopinya juga ada yang murah dan ada yang mahal. Sari jahe, sari kunyit. Nah, ini pas pandemi laku nih, kan? Lanjut, ya temulawaknya juga jadi top, termasuk salah satu favorit.
selalu kita melihat kearifan lokal, ya. Aduh, karena kita memang lahir pada saat pandemi. Nah, ini imun booster juga dari empon-empon, banyak sekali peminatnya. Lanjut. Kita juga ada soya powder, bawang gorengnya ada bawang goreng Brebes dan Sumenep, sambal, segala macam sambal-sambalan. Abon ada 4 varian ya, nanas, paket, ini pionir kita, keripik pisang tepung. Oke, ini susah nih keripik pisang di discontinue karena apa? Ternyata harga jualnya lebih rendah daripada ongkos produksinya. Rebutan sama sapi, rebutan sama orang meninggal untuk mendapatkan bahannya. Jadi kita discontinue dulu deh yang ini. Lanjut. Ya. Oke. Sudah ada 33 produk. Dan terakhir ada pupuk sebagai semua waste yang dihasilkan kita jadikan pupuk untuk tidak ada limbah dalam produksi kita. Oke, begitu Mbak Gina, ini aja sudah terlalu lama saya pikir ya, karena ada masalah hujan dan segala macam. Demikian paparan saya, mudah-mudahan menginisiasi ya untuk lebih tertarik lagi ber-UMKM dan juga eh, bekerja sama bersama-sama melalui kolektif. Oke. Baik, luar biasa sekali Ibu Dewi atas pemaparannya. Terima kasih banyak gitu ya. Semoga teman-teman di sini lebih paham gitu yang tadinya nggak tahu apa sih merek kolektif ini, kegunaannya apa gitu ya, manfaatnya apa. Tadi udah dijelaskan secara detail oleh Ibu Dewi gitu ya. Namun di sini masih ada beberapa yang masih bingung. Jadi kita buka aja sesi Q&A-nya ya Bu Dewi ya gitu. Nah, sementara kita udah collect beberapa pertanyaan, ada 4 nih gitu. Aku baca dari kolom chat. Yang pertama nih, selamat sore, saya Ibu Nur, produknya snack karamel kacang. Bagaimana menyiasati supaya bisa branding tapi dapur tetap ngebul, Bu? Karena tidak semudah itu untuk nge-brand produk kita. Karena antara tuntutan dan brand masih belum seimbang. Terima kasih. Baik, ini mau langsung Ibu Dewi Tenti jawab atau aku compile semua pertanyaan dulu? Suaranya masih kemut, Bu. Itu yang tadi saya bilang, inisiasi membuat suatu merek kolektif adalah kita tahu kesulitan dari para UMKM. Mau nyetok banyak, takut gak laku. Kalau mau PO, orang marah, ya kan? Kok nggak nyetok sih? Produk apa ini? Kan suka seperti itu. Nah, kemudian eh, satu itu, terus kedua, promosinya bagaimana? Itu susah promosinya. Kemudian, maaf ya, kadang-kadang kita berteman pun tidak banyak komunitas. Betul? Ya lah, kadang-kadang ya teman sekali dua kali disuruh beli barang kita, iya lama-lama, ya kan? Nah, ini menjadi suatu solusi, ya kita masuk ke dalam suatu asosiasi perkumpulan, di mana perkumpulan itu mempunyai jejaring yang bagus. Para para pengurus di sini yang memasarkan, anggota mah produksi aja, ya. Yang penting masuk dalam kategori produk yang kita mau, kita beli, ya kan? Kita beli, udah diem aja, kita yang promosi. Pertama, kita punya akses pasar, ya kan? Kedua juga apa namanya kita punya kemampuan untuk itu tadi eh, membranding produk. Nah, eh, akan kesulitan kalau ibu-ibu udah membuat ini branding, tapi kalau nggak punya branding juga nggak akan jadi sesuatu. Dan kalaupun asal brandnya, seperti tadi, akan dimakan oleh brand yang lain. Ya, kan banyak sekali di luar sana tuh predator-predator branding. Nah, tentunya kalau ibu paham dengan kesulitan ibu, tentunya harus ada solusi. Nah, merek kolektif ini menjadi suatu solusi. Tinggal ibu tanya, tinggal nanti ibu bilang, ini produknya bisa nggak bergabung? Nah, kalau bisa bergabung,
ayo masuk. Kalau tidak bisa, kita koreksi, jangan marah. Ya, karena suka nggak marah kalau dikoreksi ya. Oh, mau beli aja ribet lah. Kan ini mau bikin sesuatu yang cakep. Lihat produk-produk yang tadi kita tampilkan. Itu melalui kurasi yang tidak main-main. Ya kan? Semoga ini ya Bu, nah, nanti minta ruang maju tuh supaya bikin ini, bikin apa, bikin merek kolektif. Nanti Ibu di Siap. support. Boleh. Oke, semoga menjawab ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada Mas Edwin nih. Selamat sore Ibu, saya Edwin, owner Don King Bakery. Bagaimana cara untuk mendaftarkan merek? Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya Mas siapa tadi? Mas Doni. Mas Doni sayang banget ya. Edwin, maaf Bu, maksudnya Edwin. Sayang banget kemarin itu yang namanya eh, DJKN, Kumham, itu nyari-nyari orang yang mau daftarin merek. Mbak, Mas di mana tinggalnya? Saya aja lagi mampir ke toko bakery, ada yang nyamperin. Ibu punya produk nggak? Jakarta Selatan? Enggak. Maksudnya kenapa emang gitu ya? Ini katanya apa? Kalau belum kalau punya produk dan belum terdaftar sini saya. Jadi mereka punya target. Coba ya sebagai pelaku usaha jangan berat kakinya untuk melangkah ke misalnya ke apa eh, apa di situ ya misalnya untuk UMKM-nya di mana dinasnya ya dinasnya kemudian biasanya itu di bank-bank punya eh, rumah-rumah produksi atau rumah-rumah kemasan. Nah, kemudian di situ juga ada nanti fasilitas-fasilitas yang tadi saya sebutkan itu ada. Nah, komunitas ini dibangun untuk seperti itu, berikan informasi-informasi. Ya, jadi masnya harusnya sudah punya tuh, harus sudah punya linknya. Di manakah Mas bisa mendapatkan kemarin gratis atau tempat 500.000. Nah, sekarang saya nggak tahu ya. Nah, kalau mau untuk tadi ada kalau cek nama merek kita sudah terdaftar apa belum, bisa nanti ke dpdki strip indonesia.djip.co.id. Nah, di situ bisa dicek kita mau pakai merek Dewi. Coba lihat Dewi ada pasti banyak. Jangan sampai kita pakai merek yang sudah didaftarkan oleh ya. Ya Mas lokasinya di mana nanti cari deh. Ya, itu sekarang mereka justru yang turun gunung Mas cari-cari eh, cari-cari produk-produk UMKM yang belum didaftarkan merek. Oke, lanjut. Oke, Mas Edwin, semoga terjawab ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Kak Justina nih gitu. Ibu mau bertanya, merek kolektif pemiliknya harus berbentuk asosiasi atau boleh PT atau badan hukum? Badan hukum di Indonesia itu ada PT, ada koperasi, ada yayasan, ada perkumpulan. Itu badan hukum. Ya, kita ruluskan dulu pertanyaannya. Kemudian eh, kalau untuk merek kolektif namanya kolektif. Kolektif itu artinya bersama-sama. Kira-kira di antara empat yang tadi saya sebutkan, yang rada masuk di akal apa? PT? Enggak. PT mah sendiri aja tuh. PT punya pabrik A, B, C. Kecapnya kecap A, B, C. Kan pemegang sahamnya aja yang punya. Kalau yayasan ya iya masa kan yayasan nggak boleh jualan, nggak boleh profit. Berarti di sini bisanya adalah koperasi dan perkumpulan. Ya, koperasi dan perkumpulan. Itu nanti ibu bisa bikin koperasi, anggota-anggotanya yang punya produk bersatu di bawah merek kolektif. Atau seperti saya punya perkumpulan, perkumpulannya namanya Perkumpulan Bumi Alumni. Nah, di situ yang anggota-anggotanya berkumpul untuk memasukkan produknya ke Bumi Alumni. Baik, semoga terjawab ya Kak Justina. Nanti panitia yang nentuin ya mana yang ambil buku saya ya. Oke, oke Bu Dewi. Masih ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita close sesinya.
Ada pertanyaan dari Kak Santi. Untuk memilih nama merek, apakah harus mencerminkan produknya atau bisa sama sekali berbeda? Merek yang mudah diingat yang seperti apa? Terima kasih, Bu. Ah, merek tadi, merek merek kolektif saya tadi namanya apa? Ada yang tahu nggak? Coba teman-teman, ada yang masih ingat yang tadi keripik pisang itu udah disebutin sama Ibu Dewi? Pisang, sambal, Sambal, ya, banyak abon, banget. Yes. pupuk, itu semua mereknya satu. Apa? Nah, Sari Ratna Maharani dapat buku satu ya. Lupa. Yes. Itu Oke. lupa, itu salah ya. Itu lupa ya. Tapi dibacanya lupa. Oh. Gue pengen banget apa makan keripik, keripiknya tuh enak kemarin, tapi gue lupa itu mereknya apa. Ah, ta- mereknya emang lupa, kan? Nah, jadi itu merek yang bisa kita bikin sebagai gimmick, ya, sebagai gimmick untuk akhirnya lebih mempermudah masyarakat mengingat. Aduh, enaknya minum kopi, tapi gue lupa kopi apa yang kemarin gue beli ya. Ya kopinya merek lupa, ya kan? Walaupun tulisannya lupa. PLUPBA, PBA itu Perkumpulan Bumi Alumni, ya, gitu. Kemudian akhirnya kita bikin ininya loh, bikin maskot. Maskotnya namanya Lupi. Kemudian bikin jingle, dibikinin jingle sama anggota kita. Jadi kita meriah, ya. Jadi bikin sesuatu yang gampang diingat. Kalau bicara tentang produk, kita harus juga tahu etiketnya. Misalnya Abon, jangan bikin mereknya Abon. Karena Abon adalah bukan merek. Abon adalah jenis produk. Ya, misalnya eh, abon ayam kukuruyuk boleh karena ya kan abon ayam itu identitasnya, kukuruyuk nama itunya, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus mencerminkan, tapi jangan juga misleading. Jual abon, ya, tapi eh, apa namanya, eh, gambarnya jeruk, seolah-olah ini abon apa jeruk peres gitu kan, kayak gitu. Jadi di dalam suatu merek pun ada ya etiket merek itu seperti apa. Ada logonya harus sama, ya kan, dengan produknya. Misalnya maaf ya, kita orang Islam bikin produk abon gambarnya babi, aneh nggak? Aneh, karena itu kan biarpun lucu bu ini supaya anak-anak pada beli, ya itu etiket mereknya nggak masuk. Harusnya gambarnya ayam aja gitu kan. Nah, namanya tadi namanya apa, kukuruyuk gitu ya, boleh lah gitu ya, gitu ya Bu. Gampang-gampang bikin merek, tapi sekalinya udah dapet itu jadi brand. Dan jangan pernah punya produk yang tanpa merek, karena itu benar-benar orang akan mengingatnya seperti apa. Mbak Gina, Oke. Mbak Siap, Gina Kakak. bangun tidur, sikat gigi, pakai apa? Pakai odol. Dari bayi sampai nenek-nenek ngomongnya kalau sikat gigi pakai odol. Odol. Apakah kalian, kalau odol itu adalah brand? Ya. Orang pakai odol, odol apa, Pepsodent lah. Odol itu Mm-mm. brand. Seperti kita minta minum. Mau apa? Aqua. Aqua. Mm-mm. Nah, ada Ades, ada berapa macam. Nah, Udah jadi top of mind ya, Bu ya. itu sudah masuk ke brand calling, ya, brand calling. Jadi kita tuh kalau mikirnya gitu. Nah, itu bisa dilakukan apabila kita punya brand. Kalau nggak punya brand, Gina yang mana ya? Mana ya? Itu tuh yang jilbabnya kadang-kadang rapi, kadang-kadang kagak rapi, ngomongnya juga kagak jelas. Ya mungkin tinggi-tinggi. Nah, repot mendefinisikannya, ya kan? Tapi kalau misalnya Gina mana? Itu loh Gina yang MC. Orang udah tahu, ya kan? Jadi ada ciri khas dari masing-masing. Itu yang kita harapkan. Makanya penting banget UMKM itu produknya mempunyai merek, ya. Kemudian diulang terus-terus. Sampai di grup kita, saya kan punya WAG untuk UMKM itu ada 5 masing-masing, semua hampir 1.000 ya. Itu eh, hai eh, Kang Ibrahim Madu, apa kabar? Madu Ibrahim Madu, Ibrahim Madu. Tadi Lia, Pepes, Pepes Lia. Jadi gitu, mempersonifikasikan supaya memudahkan kita. Gitu kan, begitu ketemu, oh ya dia mah jualan.
somai ya di sini, batagor ya di sini, gitu. Itu menjadi Oke, siap. Semoga terjawab ya Kak Santi ya. Jadi membuat nama merek ini juga nggak bisa sembarangan ya. Kalau kata Bu Dewi harus dipikirin dengan matang. Oke, kita beralih ke dua pertanyaan terakhir kali ya Bu ya, karena ini sesinya juga jamnya udah lewat gitu ya. harus Untuk dua, kurasi lagi, ya kurasi betul. makanan lagi. Oke. Dua pertanyaan terakhir dari Kak Sandi nih. Selamat sore Bu, izin bertanya, bagaimana kita tahu bahwa merek original original kita belum pernah dipakai sebelumnya? Dan Itu apa tadi, yang harus kita lakukan jika merek kita menyerupai atau sama dengan brand yang sudah ada sebelumnya? tadi itu sudah dikasih ya sama Gina ya, cek di situ. Kalau ternyata sudah ada, ganti. Oh iya. Atau ada spesifikasi lain. Seperti misalnya saya lagi di mana? Sari Rasa. Sari Rasa ternyata dicek ada. Kita bikin Sari Rasa Jakarta. Ada pembedanya. Gitu ya. Jadi cek ke yang tadi, link yang tadi sudah ditulis di chat room. Ya, Mas cek di situ. Kalau belum ada, lanjutkan. Kalau sudah ada, adakan pembedanya. Ya. Sari rasa banget, sari rasa asem, sari rasa manis gitu kan. Harus ada pembedanya. Ya, oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Kalinda, Bu DT, kalau mengurus merek kolektif, apakah sama seperti merek biasa atau umum? Apakah harus punya lembaga berbadan hukum seperti koperasi dulu? Tadi sudah saya Kan tadi sudah jelaskan. dijawab. Oke, Hmm. kita next aja. Ada pertanyaan lagi dari Kak Justina. Izin bertanya lagi, untuk bisa bergabung ke asosiasi yang punya merek kolektif, persyaratannya apa saja ya? Ya, kok jelek. Putus-putus. Nggak kedengeran ya tadi. Iya, Jadi putus-putus. kita punya Gina, Gina kantor saya ya. Gina, tolong di itu ya ditulis di chatroomnya IG UMKM alumni. Nanti di situ DM aja apa syaratnya untuk bisa join di merek kolektif Dupa. Ya, nanti itu admin saya, adminnya yang akan menjawab. Gina sudah ada? Oke, Ya, ada ya di situ. nanti mungkin Mbak Gina akan tulis di kolom komentarnya. Oke. Silakan. Ada pertanyaan terakhir nih, Bu. Bu, maaf mau tanya, kalau merek kita sudah terdaftar di Indonesia, akan otomatis terdaftar juga di seluruh negara apa enggak ya? Atau kita harus nunggu lagi? Atau kita harus ngurus lagi maksudnya? Ya, kecuali untuk perlindungan merek terkenal, ya. Nah, itu eh, dulu misalnya Prada, semua orang tahu Prada ya. Kedengeran ya? Kedengaran, Bu? Kedengeran? Kedengeran? Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengaran. Ya. Jadi kalau untuk merek-merek terkenal seperti misalnya Prada, Gucci, nah itu bisa tuh dianggapnya sudah terdaftar di negara-negara lainnya. Tapi kalau merek kita ya enggak ya. Kalau makanya buktinya tadi kan ada Trump, Trumpnya ngambek karena tidak otomatis terdaftar di situ, ya kan? Dia tahu oh di Indonesia kok ada Trump, ini ngambek, ya kan? Seperti itu. Terus Superman, dia kenapa marah? Karena dia tidak mau tahu, nggak boleh, gitu, ya. Oke, baik. Oke, Semoga terjawab ya, Kak Roza makasih ya. Canda. Mbak Gina, terima kasih. Tapi ini makin lama sinyalnya makin buruk. Mohon Iya, maaf ini ya. iya, iya, Bu. Makanya kita tutup aja sesi Q&A-nya. Berhubung cuacanya juga lagi kurang bagus ya di outdoor gitu, di tempatnya Ibu Dewi. Baik, kalau gitu mungkin kalau ada yang bertanya lebih lanjut, bisa koordinasi dengan tim kami gitu ya, Maju Indonesia. Boleh juga nanti kita kalau mau di reach out ke Bu Dewi, kita bantu gitu untuk dihubungkan juga gitu. Semoga sesi kali ini bermanfaat. Baik, bentar Ibu Dewi masih bisa on cam nggak ya untuk closing statement sesi webinar ini? Oke, sepertinya Ibu Dewi cuacanya udah makin buruk. Baik, kalau gitu teman-teman mungkin bisa bisa open cam. Kita akan foto bersama dulu.
untuk bisa diposting ya untuk keseruan webinar Ruang Maju sore ini. Boleh teman-teman yang ingin dan bisa open cam dipersilakan. Oke. Pada malu-malu nih kayaknya ya. Oke deh kalau gitu. Berhubung waktunya juga udah lewat gitu ya, sesinya sudah harus berakhir gitu. Jadi cukup sampai di sini sesi pertemuan kita gitu ya. Semoga nanti ke depannya kita akan bertemu lagi di sesi webinar berikutnya gitu ya. Oh, halo Kak, ada yang open cam nih. Kak Jennifer. Baik, kalau gitu berhubung cuacanya Ibu Dewi juga masih nggak bagus gitu ya, jadi nggak bisa open cam untuk kita foto bareng-bareng, nggak apa-apa gitu. Nextnya kita semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan gitu ya. Teman-teman semoga sesi ini bermanfaat untuk teman-teman semua gitu ya. Saya akhiri, saya Gima, PR Communication, PR dan Community Ruang Maju, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki.
Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.